Menculupadmu. Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada, sehat selalu, khususnya buat Koboy, Koncon Darboy. Bertemu lagi di podcast Suara Kerakyatan. Sudah lama nggak berjumpa, dan pada kali ini kesempatan yang luar biasa, saya dapat ngobrol kok rada ndredeg ya. Baru mau berbincang-bincang, kita mengenal sosok dari beliau yang sangat luar biasa. Kali ini podcast Suara Kerakyatan kedatangan tamu yang paling spesial, ada Bapak Muldoko. Iya. Selamat sore Bapak. Makasih Mas. Aku juga baru ketemuin. Bapak udah dengerin suaranya luar. Wah, top. terima kasih Pak. Gitu. Nah ini Pak, di channel YouTube-nya Darbo itu biasanya kan cuma lagu-lagu Pak, lagu-lagu Jawa. Saya kan penyanyi dan juga seniman Jawa Pak, daerah di Bantul, Yogyakarta. Nah ini program baru Pak, program barunya dari channel ini namanya podcast Suara Kerakyatan. Suara Kerakyatan. Apa misinya itu? Apa yang ingin dijangkit Mas? Ya itu Pak, ya biasanya kalau podcast kan yang viral-viral Pak, yang baru diundang diajak gitu. Nah ini podcast Suara Kerakyatan ini mengangkat teman-teman difabel, sudut pandang dari teman-teman seniman-seniman mungkin yang di pelosok di daerah Gunung Kidul yang mempunyai bakat yang tidak mempunyai wadah Pak, di era digital seperti ini. Bagus ya. Ya, Pak. Memberi ruang ya kepada Memberi mereka ruang. ya. Ya. Oke, bagus banget ya. Nah ini semoga podcast ini nanti perbincangannya bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Pak, apa kabar Pak? Sehat ya, Pak? Alhamdulillah baik Mas. Baru Aku manggilnya Mas Dar ya atau Mas? Darboy boleh Pak. Darboy, Darboy. Baru sibuk nopo nih Pak? Ya, biasa kita KSP itu selaku KSP ya, selaku Kepala Staf Kepresidenan, saya juga sering datang ke bawah, ke masyarakat untuk mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi begitu ya. Kita juga melakukan bottleneck, istilah kita di bottleneck. Kalau ada proyek-proyek nasional strategis yang ada hambatan, kita bottleneck, kita beres, kita bongkar itu agar nggak ada lagi hambatan-hambatan. Bisa persoalan tanah lah, bisa persoalan yang lain gitu. Itu kalau ada permasalahan antara menteri dan menteri apa gitu, Ya. Bapak yang dudukin Bapak? Biasanya gitu. Masalah koordinasi ini kadang-kadang itu ada saling bersinggungan, perlu ada yang menengahin gitu, agar persoalan menjadi clear gitu ya. Betul, Pak. Pak Muldoko ini kan pensiunan ya Pak, Punawirawan ya Pak, Punawirawan. Terus menjadi sekarang Kepala Staf Kepresidenan. Nah itu kan menunggu ya Pak. Itu nggak langsung kan Pak? Apa langsung ditunjuk? Ada 2,5 tahun itu hari. Nah itu aku betul-betul menikmati hidup itu. Nah itu kesibukannya apa Pak itu Pak? Ada dua hal yang waktu itu, 3 bulan pertama itu saya istirahat sambil merenung kira-kira saya melakukan apa gitu. Saya itu dalam 3 bulan itu akhirnya saya menemukan jawaban dan saya konsultasikan dengan istri saya. Akhirnya istri setuju. Saya terjun di pertanian Mas. Pertanian. Nah, saya membuat M-Tani namanya. Nah, di situ saya sebelumnya juga banyak berbicara dengan para periset ya. Akhirnya saya menghasilkan benih padi itu yang M70D ini yang luar biasa memang ya. Itu padi hanya 78 hari, hasilnya itu 9 ton, di atas 9 ton. Biasanya rata-rata nasional kita yang 4,5 ton, 5 ton, 6 ton, itu udah luar biasa petani. Itu berkat riset itu ya? Nah, dan yang paling hebat lagi waktunya lebih cepat. Lebih cepat. Yang M400 ini itu sama, itu 110 hari, tapi hasilnya di atas 10 ton, dan ini udah terbukti di mana-mana. Dan sekarang udah dicari sama masyarakat. Nah, gitu. Itu diekspor apa untuk Indonesia Pak? Untuk kebutuhan kita masih kita masih perlu itu. Tapi Presiden udah ngomong tadi di sebuah acara, kita 3 tahun udah nggak import lagi. Kita sudah cukup memenuhi kebutuhan kita. Nah yang kedua,
Eh, saya membuat MAB, Apa itu, Pak? mobil anak bangsa. Ini mobil elektrik yang satu-satunya ada di Indonesia, yang pertama ya, dan brand Indonesia. Brandnya adalah MAB. Brandnya MAB. Belum rilis itu, Pak? Udah. Udah rilis. Iya, itu 2016 saya develop dan sekarang udah komersial. Sekarang permintaan yang sedang kita kerjakan sekitar 50-an ya. Itu sudah korporasi yang banyak pesan gitu ya. Iya, benar. Nah, itu bus 8 meter dan ada 12 meter. Bis 8 meter sama 12 meter. 12 meter. Elektrik, full elektrik. Elektrik tenaga listrik, Pak. Iya, tenaga listrik. Belum tenaga matahari ya, Pak, tapi. Belum. Semoga nanti terus Iya. upgrade ke situ ya, Pak. Iya. Jadi Bapak menginovasi yang dulunya sudah berjalan dengan sistem dan juga strategi yang lebih akurat dan menghasilkan yang lebih menguntungkan ya, Pak, kalau dari pertanian tadi. Iya, dari pertanian itu yang kita ambil adalah intensifikasi. Bagaimana dengan keluasan yang sama tapi hasilnya yang berlimpah. Itu intensifikasi. Nah, gitu. Dua-dua dari apa yang saya lakukan adalah memperbaiki lingkungan. Karena pendekatannya organik. Untuk mobil tadi. Ya, yang mobil juga environment menjadi bersih. Terus kok awal mulanya menjadi staf kepresidenan itu ditunjuk atau gimana, Pak? Ya, aku sendiri juga nggak tahu ya. Awalnya mungkin saya Karena lagi debutnya, Pak, mungkin perjalanannya track record yang mungkin juga ya, karena waktu itu saya tiba-tiba diminta oleh Pak Jokowi untuk mewakili keluarga pada saat pernikahan putrinya. Oh ya. Saya menyampaikan sambutan. Nah, di situ orang mulai berspekulasi gitu. Nah, ada apa nih begitu. Memang nggak lama dari itu saya dipanggil untuk diberikan tugas. Ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Pak Muldoko. Bapak, dulu cita-citanya memang jadi tentara ya, Pak ya? Iya, aku sih memang dulu jadi tentara. Memang saya hidup di lingkungan petani. Jadi saya ngerti betul pertanian ya, karena hidup saya memang seperti itu di kampung ya. Terus ada kakak saya, Sirsan, itu juga salah satunya mungkin di antaranya yang bisa menarik saya menjadi tentara. Tapi dia jadi bintara. Jadi bintara. Sedangkan kakaknya kandung nih, Pak. Ya, sedangkan persoalan di Akademi Militer beliau nggak ngerti gitu. Jadi kebetulan waktu itu ada yang ngajak daftar. Ya alhamdulillah bisa nyangkut gitu. Aku sebenarnya juga nggak ngerti tuh barang itu barang apa itu. Waktu masuk AKABRI itu saya nggak ngerti itu. Sampai karirnya luar biasa di TNI ya, Pak. Iya. Itu motivasinya gimana, Pak itu? Ya saya serius ya. Serius. Saya serius. Mungkin juga dari SMA itu saya di kampung saya SMA-nya 2 orang, Mas. Yang sekolah Yang SMA. sampai di SMA itu hanya 2 orang. Gitu. Terus saya waktu itu berpikir kalau saya nggak keluar dari lingkungan ini bahaya ini. Saya bisa larut dalam kemiskinan gitu. Akhirnya memang saya punya keinginan kuat untuk keluar dari lingkungan saya. Begitu saya jadi taruna, wah itu orang lain mungkin menderita, saya happy ya. Karena semuanya sudah tersedia ya, makanan pagi, siang, sore tersedia, berikutnya perlengkapan semuanya sedia, kuliah tinggal kuliah. Jadi saya happy. Nah, dari saya happy itu saya menikmati selama pendidikan, saya serius, akhirnya saya mendapatkan predikat tadi Makassar itu. Itu sebuah modal dasar saya dan saya aware dengan posisi itu, akhirnya tetap terjaga. Jadi dari desa ya, Pak, dari desa yang mempunyai tekad besar untuk keluar dari desa. Padahal desa itu sudah banyak menyediakan kebutuhan untuk kita loh, Pak. Nah, buat teman-teman semuanya tuh banyak, Pak. Saya melihat tuh kayak di sini yang di daerah Gunung Kidul dan lain-lain, mereka memilih untuk putus sekolah dan untuk bertani atau bercocok tanam, mengelola perkebunan lah, Pak. Dari situ mereka sudah bersyukur kan, Pak. Sudah menikmati hidup dengan sederhana seperti itu. Tapi Pak, alamnya kelamaan diambil oleh PT-PT.
dikelola menjadi pariwisata dan bahkan orang-orang penduduk situ mau ngarit aja Pak di pagar. Oh, gitu ya. Iya Pak. Lah mungkin dari kisah Pak Muldoko tadi bercerita podo-podo wong desa, Iya. tapi mempunyai tekad untuk teruslah belajar terus. Iya, saya pikir begitu. Jangan berhenti untuk belajar. Iya. Karena menurut saya Mungkin bisa dikelola sendiri kan Pak itu seharusnya. iya, mestinya begitu. Dikembangkan Jadi, sendiri. Hanya dengan pendidikan Karena ilmu penting ya Pak. kita bisa merubah segalanya. Karena di situ berkaitan dengan ilmu, ya sains, teknologi. Iya, betul. Pengetahuan yang luar biasa. Bapak, wah, saat pendidikan tentara nih Pak, kita agak flashback dikit ya teman-teman. Mungkin kan sekarang banyak Pak, cita-cita yang mau menjadi tentara, mau menjadi polisi. Kalau anak-anak milenial sekarang tuh menjadi idamannya cewek-cewek zaman sekarang Pak. Wah, idamanmu. Nah gitu Pak. Dulu menjadi tentara saat pendidikan tuh pernah apa Pak, nakal gitu nggak Pak? Atau pernah dihukum Pak? Oh ya, biasa ya. Tentara gak nakal bukan tentara itu. Waduh. Kita memang biasa kita nakal itu. Karena remaja waktu itu kan ya. Remaja idenya kadang-kadang liar lah, ya, nakal lah, dan ya biasa lah. Semakin dibatasi semakin ingin nyoba. Ingin kepo ya Pak? Nah, gitu. Tapi jangan salah juga bahwa di AKABRI itu sangat ketat ya. Nah tips-tipsnya Pak, untuk teman-teman adik-adik yang sekarang mau mendaftar menjadi tentara itu apa Pak? Yang akurat nih Pak. Kayak kakak saya nih Pak, itu ada Mas Randy, itu 3 kali Pak gagal. Pak Antokir gagal juga Pak. Iya. Ya, memang sangat selektif ya. Tapi setidaknya memang Yang perlu dipersiapkan. Ya. Perlu kesiapan akademiknya, kesiapan fisiknya, kesehatannya. Ada fisik, ada kesehatan. Fisik itu bagaimana kesiapan dia, kesemaptaannya, kesehatannya itu berkaitan dengan kesiapan organ-organ itu untuk menjalankan function kesemaptaan. Gitu. Gitu. Berikutnya akademiknya bagaimana, mentalnya juga harus mental modelnya harus dibangun karena memang serba ketat, serba strict ya. Kalau tanggung-tanggung memang nggak jadi gitu. Nah kalau saya berpikirnya waktu itu ngapain saya harus tanggung, sekali masuk jadi tentara ya itu pilihan hidup saya udah habis-habisan sekalian gitu. Kalau saya lelean ya mungkin nggak jadi gitu. Ya, betul Pak. Terus kalau pas izin itu Pak, tugas pernah perang nggak Pak? Oh, pernah. Melawan mana itu Pak? Waktu itu di Timor Leste ya. Di Timor Leste. Retilin waktu itu. Itu izin itu sama keluarga pernah nggak diizinin nggak Pak? Waktu itu sama istri mungkin? waktu itu saya masih bujangan. Oh masih bujang. Sehingga nggak punya beban dan ugal-ugalan juga waktu itu dari operasi. Nekat berani ya? Iya. Ugal-ugalan. Tapi waktu saya tugas di PBB ya, di United Nations ya, Garuda 11 waktu itu, saya sudah punya anak, saya berkeluarga. Gitu. Sebagai military observer, di sana itu nggak bersenjata kita. Senjata MILOP itu, military observer itu hanya bendera aja. Jadi kalau kita tinggalnya di DMZ, di military zone itu, di sana Irak, di sini Kuwait. Waktu 92 lagi rame-ramenya ya, kalau terjadi ada situasi di sana kita datengin pakai bendera aja. Pakai bendera, senjatanya itu aja. Iya. Pernah ketembak Pak? Nggak pernah Pak? Enggak. Tapi kalau alhamdulillah enggak. Tapi kalau nembak cewek pernah Pak? Itu waktu Taruna berani, waktu Taruna pemberani gitu kan apa? Ini real story ya. Iya, real story. Saya waktu itu sama teman saya ya berdua di Purworejo. Ke neneknya teman saya ini gitu, jalan gitu. Ada rumah, saya ingat persis catnya hijau. Rumahnya neneknya? Enggak, cewek itu. Oh, cewek itu. Pada saat kita jalan dia teriak dari dalam, 1, 2, 1, 2. Saya lirik aja. Oh, ini pintu sama jendelanya hijau.
Begitu sampai ke rumah neneknya ini teman saya, Teman. aku penasaran, kita datengin tuh cewek itu. Datengin ke sana, saya ketok pintunya, wah kaget dia, Kenapa? kaget banget, bener. Nggak nyangka kalau kita berani datengin itu. Datengin rumahnya itu. Datengin rumahnya itu. Ternyata Itu jadi istri teman saya yang tadi itu. sekarang jadi istrinya teman itu saya. jadi beneran, real story. Jadi kita berani yang begitu. Harus berani ya Pak. Harus berani. Kalau wani ya wani sisan. Nek buatan ya buatan sisan. Iya, iya. Wah, keren-keren. Pak Muldoko, kalau pas bertugas tuh Pak, ada masalah mungkin dengan keluarga atau dengan apapun itu, bagaimana Pak mengatasi hiburannya itu Pak? Oh. Ya kalau kita keluar ya, saya sering sekolah ke luar negeri ya, sering penugasan gitu. Ya, yang pertama kita mesti titip ke orang tua ya. Yang kedua, kita juga nggak usah khawatir karena di batalan itu kalau kita tugas itu ada unsur tinggalnya, dia dipimpin seorang perwira yang melindungi anak istri kita yang sedang kita tinggal ke daerah operasi itu. Oh, jadi yang sini Pak tinggal, Nah, ada sendiri yang ada yang melindungi. Itu satu persatu dikontrol itu, istri keluar kemana, ada kesulitan dibantu dan seterusnya begitu. Jadi kita sebenarnya tidak nggak usah khawatir gitu. Ya, sekali-sekali kita hubungan. ya. Jadi pada dasarnya itu sudah terorganize dengan baik ya. Luar biasa. Tapi kalau ada waktu saya ke Irak Kuwait dulu, bapak saya meninggal ya nggak bisa pulang ya. Itu karena pulang pun juga nggak nututin dan kita harus buat perencanaan kalau mau cuti. Ya. Akhirnya 40 harinya beliau saya baru bisa pulang. Baru bisa pulang. Itu memang risiko-risiko seperti itu ya biasa ya. Sedih banget ya Pak. Dan di prajurit TNI Nggak itu, boleh nangis katanya Pak. di prajurit TNI itu habis nikah langsung berangkat operasi ya biasa. Dan biasanya kalau calon istrinya bawaan kita itu ya kalau mau menikah calon istrinya menghadap kita, menghadap komandannya. Oh, Satu pertanyaan pertama yang saya sampaikan adalah, kamu siap nggak jadi janda? Itu pertanyaan pertama ya. kamu siap nggak jadi janda gitu Pak? Itu dia. Karena memang resikonya seperti itu. Resikonya begitu nikah berangkat ke daerah operasi kadang-kadang ya kurang nama. Gitu. Itu sering terjadi Pak. Sering terjadi seperti itu. Ya, risiko pilihan kita menjadi prajurit seperti itu. Sehingga istrinya pun harus disiapkan untuk itu. Gitu. Mengerikan. Iya. Di Wilur teman-teman semuanya masih mau mendaftar. Nek wani sisan. Jawa tangguh. Jawa tanggung ya Pak. Mantap. Bapak, wah ini kan sudah di angkatan juga berprestasi, mempunyai debut yang sangat luar biasa. Terus sekarang di staf kepresidenan ya Pak ya. Tapi di dalam kehidupan ini Pak, Bapak pernah merasakan bangga nggak Pak? Bangga saat apa Pak? Yang paling membuat ternyuh itu Pak, nek orang Jawa Ya, bangga menang perang apa-apa Pak? saya waktu Paling membanggakan Bapak. SMA kan dipelihara oleh kakak saya, dibesarkan, disekolahkan. Ya. Suatu saat saya waktu pelantikan calon prajurit taruna menjadi taruna, Ya. saya tidak ke depan mewakili sebagai orang yang terpilih gitu. Ya. Bahasa kakak saya itu nggak enak. Gitu. Ya, Pak. Oh tak pikir awakmu yang ke depan. Itu, saya kaget juga gitu. Ya. Oh berarti kakak saya punya harapan besar. Akhirnya saya kerja keras di Akademi Militer itu. Ya. Sampai saya bisa nomor 1 ya. Iya benar. Akhirnya itu wujud pengabdian saya kepada kakak saya yang menyekolahkan saya. Dan yang paling saya bangga adalah saya melihat ibu saya bisa berkomunikasi dengan presiden waktu itu Pak Harto. Gitu. Bayangkan ibu saya itu orang buta huruf. Ya. Terus dia bisa
bercanda dengan Pak Harto dengan bahasa Jawa waktu itu. Bahasa Jawa. Iya, ini saya mikir ini kalau presidennya mungkin bukan Pak Harto, Mana mau nih. bisa juga. Di situ saya mungkin kebanggaan saya yang paling tinggi ya, saya bisa mewujudkan tantangan ibu saya begitu. Bu, saya pengen jadi kayak mereka itu, Taruna itu, kue soto lele gitu. Nah, saya bisa wujudkan itu. Itu semuanya bagi saya adalah sebuah tantangan ya. Tantangan yang harus saya sikapi, harus saya wujudkan. Itu menjadi keinginan ibu saya wujudkan itu. Itu menurut saya kebanggaan saya yang luar biasa karena bisa nyenengin ibu gitu. Iya. Dan juga mengangkat derajat keluarga ya, Pak. Iya, iya. Luar biasa. Tepuk tangan. Masih sehat, Pak? Ibu ya? Ibu. Ibu saya itu, ini agak lucu nih ya ceritanya, real lagi nih. Gimana, Pak? Waktu saya kolonel, ibu saya itu usianya udah di atas 80 ya. Udah tua lah. Mau aku pengen mati lagi. Bu, jangan dulu, Bu. Jangan. Kenapa? Tunggu saya jadi panglima. Cik sepele. Gue nggak ngerti, masih kolonel waktu itu ya gitu. Pulang lagi, tanya lagi. Aku gak kuat nih, harus pengen mati. Jangan, Mbak. Jangan, tunggu, pokoknya tunggu. Sampai saya panglima. Nah, begitu saya jadi panglima divisi, 2 minggu beliau meninggal gitu. Usia ibu saya itu di atas 100 tahun di kampung itu ya. Di atas 100 tahun, Pak? Dari tahun umur 80, udah bilang mau meninggal. Iya. Enggak, lebih 80 lebih lah. 80 lebih. Mungkin menjelang 90 itu. Jadi visi misi itu nggak harus ditulis ya, Pak, tapi direnungi juga. Iya kayak gitu. Ternyata sampai juga Sampai ke panglima itu. ke panglima dan ibu menangi nih ya, Pak. Menangi. Saya menangi waktu jadi panglima, menangi melihat saya pertama kali saya pulang itu. Nggih. Enggak lama meninggal. Bapak saya waktu saya kapten jadi PBB itu 97 usianya. Luar biasa. Mungkin itu dari doa seorang ibu juga, Pak. Iya. Gitu. Saya pikir memang begitu. Saya lihat ibu saya tirakatnya luar biasa ya. Itu sholat duha itu mulai saya SMP lah, itu nggak berhenti itu. Akhirnya alhamdulillah saya bisa ngikutin ya. Sampai sekarang saya itu, setiap pagi masih bisa. Gitu. Makanya badannya Bapak kan masih kenceng banget itu, Pak. Katanya habis sholat harus push up ya, Pak? Iya. Berapa kali, Pak? Ya minimum 30 kali lagi. Jadi kalau 5 kali sholat, jadi sehari berapa push up itu? Oh enggak, biasanya saya pagi. Oh, pagi? Pagi ya 30 lebih. 30 lebih. Masih kuat ya, Pak? 30 masih lebih, bisa lah. Rahasianya apa, Pak? Nih, Pak? Rahasianya, Pak? Rahasianya kita happy aja, Mas. Happy terus. Happy aja. Maksudnya janganlah kita merasa ada beban. Karena pekerjaan mau dirasa ada beban, tetap juga dijalankan kan. Iya, udah nikmati aja. Iya. Apapun situasi, nikmati gitu. Kayak seperti ini, Pak, buat podcast masih peduli dengan seniman-seniman muda. Padahal sudah diundang di podcast-podcast yang luar biasa. Bapak masih di sini mau berbagi cerita dengan ceria. Saya yang deg-degan ya. Karena sebenarnya, Mas, jadi cerita-cerita seperti ini walaupun non formal ya, kadang-kadang itu bisa langsung mempengaruhi saya bekerja. So saya ingat waktu ketemu sama Mas Butet ya dengan teman-teman kemarin dengan teman-teman itu seniman lukis, seniman ya budayawan Ya. itu. Waktu itu saya dengerin ini ada persoalan Pak Mul. ya. Gimana nih teman-teman yang lagi pameran lukisan lah, yang lagi mau manggung band lah. Begitu pulang itu barang-barangnya itu kena pajak. Iya. Masa harus begitu? Walaupun suasananya waktu itu ya biasa begitu. Tapi saya bawa pulang. Akhirnya kita sampaikan kepada stakeholder yang bersangkutan. Ini gimana ini persoalan ini harus diberesin. Langsung tindak lanjutin. Padahal itu suara ya maksudnya bukan sesama menteri atau DPR ya, Pak ya. Gitu. Jadi kita pedulilah yang seperti itu. Alhamdulillah kemarin udah keluar lah aturannya. Gitu. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Jadi semangat lagi
seniman-seniman untuk lebih berkarya ya Pak? Iya. Untuk lebih fokus lagi. Yakinlah bahwa negara selalu hadir di tengah-tengah kita semuanya. Iya. Karena Indonesia salah satu negara di luar sana melihat Indonesia dari budayanya Pak. Iya, pasti. Iya kan Pak? Iya, itu dari luar itu standar, salah satu standar ya. Iya. Peradaban manusia dilihat dari sini. Ya, Pak. Dan yang lebih penting lagi ke dalamnya Mas. Saya punya keyakinan bahwa dengan budaya bisa menyatukan. Seniman-seniman itu jadi perlu diperhatikan ya Pak. Kalau Oh, iya. kalau nggak ada yang memilih menjadi seniman lah, siapa nanti yang terus membuat bahkan keindahan-keindahan di sini? kami sekarang Pak Presiden sudah meresmikan ada talenta manajemen nasional. Apa itu Pak? Jadi talent manajemen nasional itu negara akan mengkapitalisasi kepada anak-anak Indonesia yang memiliki keunggulan. Dia punya talenta tinggi, ya, baik di bidang seni, olahraga maupun di bidang Akademis. iya akademik dari sisi itu sains ya. Ya. Nah, itu nanti akan didaftarin oleh negara, berikutnya negara akan berbuat sesuatu kepada mereka agar mereka itu menjadi sesuatu seperti apa yang dipikirkan gitu. Iya. Dikapitalisasi oleh negara. Nah, yang tadinya mungkin di hijack oleh negara lain ya, nanti jangan lagi negara hadir untuk membesarkan mereka. Ini sedang kita susun. Sudah siap, sudah perpresnya sudah ada. Dan juga bisa membantu negara juga ya Pak? Iya, iya. Ya, Itu masa untuk depan mempromosikan pariwisata atau apapun itu ya Pak ya. sekali, benar sekali. Luar biasa, tepuk tangan. Tapi nggak ada PNS ya Pak? Pegawai negeri seniman iya. Semoga nanti mbuh tahun kapan gitu. Iya, iya, iya. Lebih sulit mana nih Pak? Menghadapi musuh di medan perang atau menghadapi netizen di Indonesia? Kayak netizen lebih kejam gitu. Kalau musuh bisa langsung begitu ya Pak? Iya, Kalau netizen bisa kita tembak Mas. ya. Gitu. Jelas gitu ya. Jelas. Netizen ini nggak jelas tapi menyulitkan. Ya. Tapi ya itu yang membuat lebih nyeni Pak. Iya, Kalau mau lebih- coba ya, tapi seni ini. khusus yang miring-miring lah. Iya, Tapi ya kalau nggak ada yang miring nggak rame juga. Iya, benar, Yaudah, Pak. biar jalan aja lah. Gitu. Ada kalau di bisnis suatu seniman yang berkarya ya Pak, ada manajemen isu Pak namanya. Wah, gimmick ya gitu. Iya, iya, iya. Iya betul Pak. Tapi saya nggak berani Pak. Pakai gimmick itu belum berani Pak. Iya, iya, iya. Ya Pak, karena sudah tadi banyak banget, terima kasih Pak sudah ikut, sudah berbagi cerita kepada teman-teman semuanya, semoga bisa menginspirasi. Bagaimana kalau games jawab cepat Pak? Wah, ada game bareng ini. Iya dong Pak, games jawab Ada cepat. hadiahnya nggak ini? Mas? Waduh Pak, hadiahnya apa Pak? Sate kelatak Pak. Sate kelatak. Wah, sate kelatak sama geplak. Khas Bantul Pak, kalau aslinya Bantul Pak. Top itu. Iya Pak. Iya, Pak. Games jawab cepat ya Pak ya. Iya. Jawab cepat, tak kasih pertanyaan Pak. Ya. Makan di restoran atau di hutan? Di hutan. Kenapa Pak? Jadi restoran biasa ya. Begitu ada hutan, wah mangan sambal itu teri enak luar biasa. Jadi dari sisi suasana. Wah. Jadi sekarang masih kadang kangen juga ya Pak? Kangen Mas, karena saya pernah setahun di hutan tanpa lampu, betul-betul di hutan nggak pernah ada neon. Hidup di hutan gelap gulita gitu, wah edan. Ya, dan kanan kiri kita musuh gitu. Kan kiri muncul. Mau ngapain nih Iya, ya Pak ya? mau ngapain? Penerangan pun nggak berani gitu. Iya benar. Lanjut Pak. Pakai baju dinas atau baju rumah? Baju rumah lah, ya harus bosen juga pakai. Ini makanya pakai Iya, sandal, ya. keren, Iya, Pak. siap. Keren nih. Keren Pak. Ada Sedap. Lanjut, tinggal di kota atau di desa? Wah ini. sakjangnya aku ngomong desa harus bosen juga Mas. Waktu Karena? di desa itu terlalu lama ya. Jadi dulu saya itu mungkin perlu tahu. Waktu saya kecil, saya
sore-sore ada di Langgar, Mas. Langgar itu surau kecil. Nggih. Saya tinggal di situ, tidur di situ, gitu. Begitu Kayak gubuk niku nggih, Pak. masjid surau, surau tempat ibadah Oh iya, iya, Pak. kecil itu ya. Di situ terus ngaji di situ, Iya. latihan silat ada tempatnya begitu. Ya, pagi-pagi habis sholat subuh digelendeng bapakku yang sawah. Jadi jangan wis bosen aku. Pun tutup nggih, Pak. Tapi jangan salah. Sekarang desa-desa itu sungguh mengagumkan perkembangan. Ada desa wisata, ada desa yang mempunyai produk unggulan. Jadi sebenarnya desa menginspirasi. Desa Jadi, menginspirasi. Kalau kita ingin kekayaan Indonesia, saya ke desa. Ke Waingapu saya baru tahu bahwa ini sebuah potensi yang bisa dikembangkan. Desa jawabannya. Jadi teman-teman yang di desa jangan pesimis, penuh dengan potensi. Ya. Orang kota aja sekarang ke desa. Memang kan. Healing nggak healing? Healing. Kayak kemarin habis rilis Pak saya, Pak. Oh gitu. Kolaborasi dangdut dengan punk. Itu judulnya Wayah Healing. Oh, wayah. Aja kesuwen healing. Iya benar. Enggak jadi muyeng ya. Iya Pak, tetap harus kembali bekerja. Lanjut Pak, naik tank atau mobil mewah? Itu ya. Iya Pak. Pertanyaan angel ya. Iya Pak. Aku mobil mewah senane wong. Naik tank wis bosen. Aku seorang infanteri, tapi saya pernah jadi komandan brigade 1 pengaman ibu kota Jasakti. Ini brigade yang unik karena dia punya 3 batalion infanteri, 1 batalion tank. Iya. Sehingga saya punya brevet tank di sini. Wah itu keren itu. Iya. Saya orang infanteri tapi punya brevet tank kapolri. Waduh. Pertanyaannya, aku ndelok tank wis bosen juga. Wah. Lah ini tadi kota apa desa semuanya udah dijajaki udah. Tank sama mobil mewah ya udah semua ya. Jelas ya mobil mewah. Jelas lah ya Pak. Konkret ya Pak. Satu manis. Ya betul. Betul. Lanjut Pak. Enak nembak musuh atau nembak cewek Pak? Pernah nembak musuh nggak tuh Pak? Oh pernah lah. Gitu kenal loh Pak? Iya namanya prajurit. Masa Pak? Iya iyalah. Dia terus aduh kasihan gitu nggak Pak? Nggak ya Pak. Lah kalau nggak ditembak nembakmu ya kok. Oh iya. Nembak prajurit kita ya mending kita dulu gitu. Karena doktrin kita adalah kill or to be killed. Apa? Kill? Oh. To be killed. Dibunuh atau membunuh. Membunuh atau dibunuh. Tapi pernah nggak gini terus? Aduh kasihan nih, melipir aja. Gitu. Nggak pernah ya Pak? Prajurit tanggung gitu. Ya tet gitu Pak. Iya, udah di Medan hitungannya per sekian per sekian detik. Jadi harus kita buat keputusan cepat. Tembak. Iya. Lari. Heeh. Jadi kayaknya nembak cewek lebih enak lah. Gitu. Iya lah. Cocok. Lanjut. Enak jadi TNI atau kepala staf kepresidenan? Oh, gitu ya. Dua sisi yang berbeda Mas. Waktu saya jadi prajurit TNI itu memang karena habitat saya dari situ. Jadi Panglima adalah sebuah Cita-cita. sebuah medan pengabdian yang bisa berbuat sesuatu. Betul-betul di situ kita bisa banyak berbuat kepada prajurit. Nah, jadi kepala staf ini bagaimana kita bisa memberikan pelayanan dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam rangka beliau menjalankan tugas kepresidenan dan wakil presiden. Jadi KSP adalah sebuah medan baru yang saya sungguh mencintai. KSP itu enak. Wah. Karena bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat dan juga pemimpin kita ya Pak ya. Luar biasa, tepuk tangan Pak. Tapi dulu pas di TNI ya tetap dinikmati aja Oh ya Pak. pasti ya. Lanjut Pak, ini punya. Akhirnya Mas pertanyaan. Enggak Pak, ini Pak. Biar lama Pak. Pertanyaan terakhir Pak. Oh terakhir ya. Menjaga negara atau menjaga keluarga Pak? Menjaga negara lebih utama ya. Karena keluarga bagian dari negara. Jadi kalau saya hanya menjaga keluarga saya ego. Tapi kadang-kadang kepentingan keluarga saya tinggalkan untuk kepentingan negara. Dan itu biasa itu, biasa, dan terbiasa. Luar biasa Pak.
Ya, demikian Pak. Game jawab cepatnya. Oh, justru serius banget ya. Iya Pak. Kok kita kaku ya? Biasanya nggak kaku gini ya? Iya Pak. Niki kula Mbak. Panik. Enggak. Bukan. Takut ini kalau disuruh pusat, dia nggak bisa lah. Iya. Sebetulnya mau cepet-cepet selesai Pak. Tapi kalau cepet-cepet selesai nanti nggak dapat AdSense. Iya. Ini mundur. Ini momen yang luar biasa loh Pak. Iya. Langka Pak ini Pak. Untuk Pak Muldoko, boleh Pak teman-teman anak muda sekarang nih Iya, Pak. iya, iya. Ada kritik nggak Pak? Atau saran Pak? Ya. Mau disampaikan untuk anak muda Bapak kan juga sekarang kan sosmed banget Pak ini kayaknya. Saran saya dua. Mati. Kepada anak muda jangan dikit-dikit healing. Itu aku dulu nggak pernah mengenal kata stres itu. Iya. Kenapa? Ya nanti waktu semuanya habis untuk merenung gitu. Bekerjalah yang lebih keras. Luar biasa. Nah, terus yang kedua, Jangan kebanyakan healing. banyak ini. Nanti waktu makan habis untuk merenung. Nah, Tetap bekerja keras dan positive thinking. iya itu. Awet nom itu mas. Awet 6. Napa mulai Pak? Terus yang kedua, jangan menjadi generasi strawberry. Apa itu Pak? Strawberry generation, lembek. Iya, betul. Lembek ocor ya. Oke. Kita tantangan negara ya, dunia ini kompetitivenessnya tinggi. Kita harus menjadi bangsa yang memberi kompetitif yang tinggi. Karena lingkungan mengharuskan seperti itu. Gitu. Jadi harus bangsa yang kuat, yang keras. Mentalnya harus Mentalnya tough. Gitu. siap. Gitu. Walaupun nggak harus jadi tentara, tapi tetap mental. Mentalnya itu yang penting. Ya, semoga ini podcastnya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Jangan berkecil hati atau melenyek. Gitu. Melenyek. Nyek, kalau orang Jawa nyenyeh, Pak. Iya. Tetap bangga pada karir Iya. yang sedang dilakukan, ya, Pak. Atau profesi yang sedang dijalani. Bangga terhadap profesi yang menjadi pilihan. Ya, Pak. Terima kasih Pak Muldoko sebenarnya, atas Mas. Makasih, kesan-kesannya, atas kritik dan sarannya, atas ceritanya luar biasa. Saya senang sekali Pak bisa berjumpa dengan bisa ngobrol. Semoga podcast ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Ini fanbase saya namanya Cowboy Pak, Oh gitu. Koncon Darboy. Oh gitu. Tapi ada perubahan dikit tadi. Awalnya keringetan. Iya. Sekarang udah enggak. Bagus. Sudah mau penutup misalnya. Pak Muldoko juga udah kalau udah ketawa tuh kayak pleng gitu terus meh tekan apa meneh ya gitu ya. Ya sekian podcast Darbo Geng, podcast Suara Kerakyatan. Semoga nanti bisa berjumpa kembali. Tetap semangat, tetap nomor tadi Pak. Jangan banyak ngelamun. Iya, jangan ngelamun dan menjadi generasi yang kuat. Generasi yang kuat. Lembek gitu ya. Dan selalu berpositif thinking. Karena pikiran itu adalah doa ya Pak. Yes. Doa yang direnungkan, Exactly. tidak dirasakan ya Pak. Wah. Oke, terima kasih buat Bapak yang terhormat Bapak Sami-sami. Muldoko. Sampai jumpa di hari baik lain waktu. Matur nuwun Bapak. Oke, terima kasih. Ini Pak. Oke.